Bagaimana cara pawang hujan menghentikan hujan? Pemirsa beriman, menghentikan hujan atau mengalihkannya ke tempat yang lain memang masih sering dilakukan oleh sebagian orang di negara Indonesia, terutama oleh orang-orang yang memiliki suatu kepentingan, seperti pada acara pernikahan atau acara besar lainnya, di mana proses tersebut dilakukan oleh seseorang yang biasa disebut dengan pawang hujan. Untuk melancarkan profesinya tersebut, biasanya seorang pawang hujan memiliki berbagai cara dalam proses menghentikan atau memindahkan hujan. Seperti misalnya menancapkan cabai ataupun bawang ke dalam tanah, melemparkan pakaian dalam ke atap rumah, dan juga meminta sesaji kepada orang yang memiliki acara tersebut. Dalam suatu kondisi, jika memang cara pawang hujan dalam menghentikan hujan itu berhasil, sesungguhnya keberhasilan tersebut memiliki dua kemungkinan. Yang pertama adalah hanya kebetulan semata, dan yang kedua dengan bantuan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak lain adalah jin. Geser! Geser! Assalamualaikum. Ngapain dari tadi diperhatiin? Pergi. Bul gombal gambul. Ngapain? Hah? Mau jadi dukun? Mau jadi pawang hujan? Saya lagi belajar buat geser awan nih, Mas David. Di dalam agama Islam sendiri, istilah pawang hujan tentu tidaklah ada, karena perbuatan pawang hujan dalam menghentikan atau mengalihkan hujan dilarang di dalam agama Islam, terlebih jika dilakukannya menggunakan mantra-mantra atau sesajen yang harus disediakan. Karena biasanya, seorang pawang hujan akan meminta bantuan kepada jin atau makhluk lainnya agar hujan tersebut datang ataupun berhenti, bahkan pindah sesuai keinginannya. Padahal dalam hal ini, kita sebagai umat muslim telah sering diperingatkan untuk menjauhi hal tersebut, agar dijauhkan dari segala dosa dan kesalahan. Sebagaimana di dalam sebuah ayat, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin, maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Quran Surah Jin ayat 6. Kemudian, penting untuk kita ketahui, mendatangi para dukun dan tukang ramal, bahkan pawang hujan sekalipun, jelas terlarang dalam Islam karena akan menyebabkan rusaknya akidah. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis dari Sofiyah radhiyallahu anha binti Abi Ubaid, salah seorang istri baginda Nabi. Dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, barang siapa mendatangi peramal dan bertanya tentang sesuatu dan membenarkannya, tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Hadis riwayat Muslim. Astagfirullahaladzim, ini kayak gini nih ya. Mesti bayangin bahwa di dunia ini banyak orang yang ngarepin hujan. Ya, kenapa? Karena hujan itu di dalam Al-Quran dikatakan sebagai satu rahmat. Dengan air hujan akhirnya tumbuh kehidupan. Dari tahan lahan yang kering akhirnya jadi subur, akhirnya tumbuh tanaman, dari tanaman tumbuh buah, akhirnya kita bisa makan. Dan Rasulullah SAW selalu memberikan tuntunan bahwa pada saat hujan datang, Rasulullah selalu berdoa, Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, jadikanlah hujan ini sebagai sesuatu yang bermanfaat bagi kita. Bahkan dikatakan juga bahwa dengan turunnya hujan itu adalah salah satu waktu di mana doa diijabah. Artinya apa? Doa itu dikabulkan, termasuk waktu-waktu yang mustajab. Jadi kalau ada hujan jangan digeser-geser, apalagi sampai kita ngeluh, waduh hujan nih, wah kayak gitu udah nggak boleh tuh. Ya. Tapi kan Mas, kenyataannya orang-orang tuh tetap aja kesel kalau hujan. Ya nggak bisa gitu, ini makanya kita mesti sadar bahwa hujan itu adalah rahmat dari Allah. Pemirsa, melihat banyaknya kerugian yang akan kita dapatkan jika kita meminta tolong kepada pawang hujan, bahkan sampai mempercayainya, tentu membuat kita harus lebih berhati-hati dalam melakukan hal sekecil apapun agar tidak jatuh ke dalam perbuatan syirik yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana di dalam sebuah ayat, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni segala dosa yang di bawahnya bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Quran Surah An-Nisa ayat 48. Namun, jika seseorang benar-benar ingin meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghentikan hujan atau memindahkannya, ada doa tersendiri yang telah diajarkan di dalam sebuah hadis.
Berikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, "Ya Allah, hujanilah di sekitar kami, jangan kepada kami. Ya Allah, berilah hujan ke daratan tinggi, beberapa anak bukit perut lembah, dan beberapa tanah yang menumbuhkan pepohonan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, nih mas dengerin dulu deh mantra-mantra saya. Siapa tahu tertarik nih. Bul gumba gambul. Semoga hujannya pergi, awannya geser. Astagfirullah. Itu aja udah salah. Pakai mantra-mantra. Apalagi udah pakai mantra kayak tadi dengernya. Udah mantra, pakai zikiran lagi dicampur aduk kayak gitu. Nggak ada. Puasa. Ya, jangan melakukan sesuatu yang nggak ada tuntunannya. Segala sesuatu ibadah yang kita lakukan harus ada tuntunannya dari siapa? Dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa beriman, itulah pemaparan mengenai cara pawang hujan menghentikan hujan. Semoga dengan tayangan tadi dapat mengingatkan kita semua untuk selalu menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang oleh Islam agar tidak menyesal di akhirat kelak. Amin. Lagi ngapain juga sih? Profesi kok jadi orang geser hujan? Udah yang lain aja, udah cepet. Kayak gini-gini. Ya. Pakai itu. Udah sholat belum? Belum. Sholat.